Senja berwarna jingga di ufuk barat, sementara air bendungan Batu Tegi di Tanggamus, Lampung, mulai tenang setelah hari yang panas. Seorang pria, Arya, berdiri di tepi bendungan dengan joran pancing di tangannya. Ini adalah rutinitas mingguan yang selalu dinantikannya untuk melarikan diri dari kesibukan kota. Hari itu, dia datang lebih awal dari biasanya, ingin menikmati ketenangan sebelum malam datang. Namun, Arya tidak tahu bahwa malam ini akan berbeda. Sebuah cerita kelam bersemayam di bendungan itu, dan malam ini, rahasia-rahasia gelap itu akan terungkap. Arya melempar kailnya ke air dan duduk di atas batu besar yang menjorok ke bendungan. Angin sepoi-sepoi mengusap wajahnya, membawa serta aroma dedaunan basah dan tanah. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan yang hanya bisa ditemukan di tempat seperti ini. Tetapi, ketenangan itu segera dipecahkan oleh suara-suara aneh dari hutan di sekitar bendungan. Arya menoleh, mencoba mencari sumber suara itu. Dia memicingkan mata, namun hanya melihat pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Mungkin hanya binatang, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Saat malam semakin gelap, Arya merasakan perubahan suasana yang tak biasa. Suara-suara alam yang biasa menenangkan kini terdengar lebih tajam dan menakutkan. Dia memutuskan untuk menyalakan lampu senter yang dibawanya. Cahaya senter menerangi sekitar, namun hanya menambah kesan menyeramkan pada bayang-bayang pohon yang bergoyang. Suara itu semakin dekat, dan kali ini terdengar lebih jelas, seperti langkah kaki yang berderak di atas ranting-ranting kering. Arya merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Dia mencoba mengabaikannya dan kembali fokus pada pancingannya, namun rasa takut mulai merayap di hatinya. Tiba-tiba, joran pancingnya bergerak. Kailnya seperti menangkap sesuatu. Arya berdiri dan mulai menarik benangnya. Namun, saat dia menarik lebih kuat, sesuatu yang berat di ujung benang itu membuatnya hampir terjatuh. "Apa ini?" gumamnya, mencoba mengintip ke dalam air yang gelap. Perlahan, sesuatu mulai muncul ke permukaan. Bukan ikan yang dia dapatkan, melainkan sehelai kain putih yang basah. Arya tertegun, merasa ada yang tidak beres. Kain itu terus terangkat, menunjukkan sosok mengerikan yang terbungkus di dalamnya. Seorang wanita dengan rambut panjang terurai dan wajah pucat muncul dari dalam air. Matanya yang kosong menatap langsung ke arah Arya. Suara gemericik air terdengar saat wanita itu sepenuhnya muncul ke permukaan. Arya terdiam, tubuhnya membeku. Wanita itu melayang di atas air, mendekatinya perlahan. Ketika dia mendekat, Arya bisa merasakan suhu udara turun drastis. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Wanita itu tiba-tiba berhenti, hanya beberapa meter dari Arya. "Kenapa kau di sini?" Suaranya bergema, seperti berasal dari kedalaman bumi. Arya tidak bisa menjawab, suaranya hilang tertelan rasa takut. Wanita itu mengangkat tangannya, menunjukkan jari-jarinya yang kurus dan panjang, menunjuk langsung ke arah Arya. "Kembalikan apa yang telah diambil." Arya menggelengkan kepala, tidak mengerti apa yang dimaksud wanita itu. "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." Akhirnya dia bisa bersuara, meski terdengar gemetar. Wanita itu mendekat lebih dekat, wajahnya yang menyeramkan semakin jelas terlihat di bawah cahaya senter. "Kembalikan, atau kau akan menyesal." Arya merasakan jantungnya seperti akan meledak. Dia mundur perlahan, namun kakinya tersandung batu, membuatnya jatuh terduduk. Wanita itu semakin mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Arya. Bau busuk yang menyengat membuat Arya hampir muntah. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membuat dedaunan beterbangan. Cahaya senter Arya padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Arya meraba-raba, mencoba menemukan senternya yang terjatuh. Ketika dia berhasil menemukannya dan menyalakannya kembali, wanita itu sudah menghilang. Arya terengah-engah, mencoba menenangkan diri. Apa yang baru saja terjadi? Pikirnya, masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu. Saat dia berbalik,
dia melihat sesuatu yang tergeletak di atas batu tempat dia duduk tadi. Sebuah gelang emas yang berkilau di bawah sinar senter. Dia mengangkat gelang itu, memperhatikannya dengan seksama. Ada ukiran nama di sana, Sari. Arya merasakan ada sesuatu yang familiar dengan nama itu, namun dia tidak bisa mengingatnya. Dengan rasa penasaran, dia memasukkan gelang itu ke dalam sakunya dan bergegas pergi. Di perjalanan pulang, pikiran Arya terus dipenuhi oleh sosok wanita dan gelang emas itu. Dia mencoba menghubungkan semuanya, mencari tahu siapa wanita itu dan apa yang diinginkannya. Saat tiba di rumah, Arya segera duduk di meja kerjanya, menyalakan laptop, dan mulai mencari informasi tentang bendungan Batu Tegi dan sejarahnya. Dia menemukan beberapa artikel tentang pembangunan bendungan itu yang selesai pada awal tahun 2000-an. Namun, tidak ada yang mencurigakan sampai dia menemukan artikel lama tentang seorang wanita bernama Sari yang hilang secara misterius saat pembangunan bendungan. Sari adalah seorang pekerja yang dikabarkan jatuh ke dalam bendungan dan tidak pernah ditemukan. Arya merasa bulu kuduknya meremang. Apakah wanita itu Sari? Pikirnya, teringat pada sosok menyeramkan yang dilihatnya tadi. Gelang emas dengan nama yang sama semakin memperkuat dugaan itu. Arya tahu dia harus mencari tahu lebih banyak, tetapi malam semakin larut dan rasa lelah mengalahkannya. Malam itu, Arya bermimpi aneh. Dia berada di tepi bendungan, namun semuanya tampak suram dan gelap. Air bendungan berubah menjadi merah seperti darah, dan di tengah bendungan, dia melihat Sari, melambai-lambai ke arahnya. "Kembalikan apa yang diambil." Suaranya terdengar jauh namun jelas. Arya terbangun dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Dia melihat jam di dinding, pukul 3 pagi. Mimpi itu terasa begitu nyata, dan perasaan tidak enak terus menghantui pikirannya. Dia tahu dia harus kembali ke bendungan untuk mencari jawaban. Keesokan harinya, Arya kembali ke bendungan Batu Tegi. Dia membawa gelang emas itu bersamanya, berharap bisa menemukan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saat tiba di tepi bendungan, suasana terasa berbeda. Air tampak lebih gelap, dan udara terasa lebih dingin. Arya berjalan menyusuri tepi bendungan, mencari tanda-tanda apapun yang bisa membantunya. Dia teringat tentang tempat di mana dia menemukan gelang itu dan memutuskan untuk kembali ke sana. Saat dia mendekat, dia melihat sesuatu yang aneh di atas batu besar itu. Sebuah bayangan hitam yang tidak bergerak. Dia mendekat dengan hati-hati, dan bayangan itu mulai berbentuk menjadi sosok Sari. Wanita itu berdiri diam, menatap Arya dengan mata kosongnya. Arya merasa ketakutan, tetapi dia tahu dia harus menghadapinya. "Sari, apakah ini milikmu?" Arya mengangkat gelang emas itu. Wanita itu tidak menjawab, hanya menatap gelang itu dengan intens. Arya merasakan ada sesuatu yang berubah. Angin bertiup lebih kencang, dan air bendungan mulai bergolak. Sari mengangkat tangannya, menunjuk ke arah bendungan. "Tenggelamkan," katanya dengan suara yang lebih seperti bisikan angin. Arya merasa bingung, tetapi dia tahu dia harus melakukan sesuatu. Dia berjalan menuju tepi bendungan, memegang gelang itu erat-erat. "Apakah ini yang kau inginkan?" Arya bertanya, meski tahu dia tidak akan mendapatkan jawaban langsung. Saat dia mendekati air, Sari mulai menghilang perlahan. Arya mengangkat gelang itu, dan dengan satu gerakan cepat, dia melemparkannya ke dalam air. Gelang itu tenggelam, menghilang di bawah permukaan yang bergolak. Sejenak, semuanya terasa hening. Angin berhenti bertiup, dan air bendungan kembali tenang. Arya merasa ada beban yang terangkat dari bahunya. Dia berbalik, berharap melihat bahwa Sari telah pergi. Namun, wanita itu masih ada di sana, tersenyum tipis. "Terima kasih," katanya sebelum menghilang menjadi kabut tipis. Arya tertegun, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia duduk di tepi bendungan. Ungkapan napas lega, merasakan kelegaan yang tidak bisa dijelaskan. Suasana sekitar bendungan kembali seperti semula, tenang dan damai. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya.
Perasaan lega itu bercampur dengan rasa penasaran yang masih belum terjawab sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, Arya tidak bisa berhenti memikirkan pengalaman itu. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Sari dan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dia menghubungi beberapa warga setempat yang mungkin mengetahui cerita lebih lanjut. Setelah beberapa percakapan, Arya bertemu dengan seorang pria tua bernama Pak Usman yang bekerja di bendungan saat pembangunan. Pak Usman duduk di beranda rumahnya yang sederhana, menatap Arya dengan mata yang penuh pengalaman. "Kau ingin tahu tentang Sari?" tanyanya sambil menyulut rokok. "Banyak yang tidak percaya cerita itu, tapi aku tahu apa yang sebenarnya terjadi." Arya mendengarkan dengan seksama saat Pak Usman mulai bercerita. Sari adalah wanita yang baik hati, selalu membantu siapa saja yang membutuhkan. Namun, ada sesuatu yang aneh pada hari dia hilang. Ada rumor bahwa dia terlibat dalam ritual aneh yang dilakukan oleh beberapa pekerja di sana. Mereka percaya bahwa ada kekuatan gaib yang bisa membantu mereka menyelesaikan bendungan lebih cepat. Arya merasakan bulu kuduknya meremang lagi. "Apa maksudmu dengan ritual aneh?" tanyanya. Pak Usman menarik napas dalam-dalam. "Ritual itu melibatkan pengorbanan. Mereka percaya bahwa dengan mengorbankan seseorang, bendungan akan berdiri kokoh dan tak tergoyahkan. Dan sayangnya, Sari menjadi korban dari kepercayaan gila itu. Mereka melemparkannya ke bendungan saat airnya mulai mengalir." Arya terdiam, mencerna informasi yang baru saja didengarnya. "Jadi, mereka membunuhnya?" Pak Usman mengangguk pelan. "Ya, dan mereka mencoba menutupinya dengan segala cara. Mereka bilang Sari jatuh secara tidak sengaja, tapi aku tahu yang sebenarnya." Arya merasa marah dan sedih sekaligus. "Dan kau tidak bisa berbuat apa-apa?" Pria tua itu menggeleng. "Aku hanya seorang pekerja biasa. Tidak ada yang mau mendengarkan kami. Mereka yang terlibat memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar." Arya berpikir sejenak, mencoba menghubungkan semua potongan cerita yang didengarnya. "Lalu, apa yang bisa kulakukan sekarang?" Pak Usman menatap Arya dengan serius. "Kau sudah melakukan yang terbaik dengan mengembalikan gelang itu. Mungkin arwah Sari bisa tenang sekarang. Tapi ingat, bendungan ini memiliki sejarah kelam. Hormatilah tempat ini dan jangan pernah mencoba mencari masalah." Arya mengangguk, berterima kasih atas informasi yang diberikan Pak Usman. Meskipun cerita itu menyeramkan, Arya merasa sedikit lega karena akhirnya mengetahui kebenaran. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah melupakan apa yang terjadi di bendungan Batu Tegi, dan untuk selalu menghormati tempat itu. Beberapa minggu kemudian, Arya kembali ke bendungan, namun kali ini bukan untuk memancing. Dia datang untuk mengingat dan memberikan penghormatan pada Sari. Dia membawa bunga dan meletakkannya di tepi bendungan. Saat dia berdiri di sana, dia merasa angin sepau-sepau menyentuh wajahnya, seolah mengucapkan terima kasih. Arya menatap air bendungan yang tenang, merasakan kedamaian yang baru. Dia tahu bahwa meskipun bendungan ini memiliki sejarah kelam, tempat ini juga menyimpan kenangan dan cerita yang harus dihormati. Dengan perasaan tenang, Arya meninggalkan tempat itu, membawa pelajaran berharga tentang kehidupan dan kematian. Sejak saat itu, Arya tidak pernah lagi diganggu oleh sosok Sari. Dia tahu bahwa dia telah melakukan yang terbaik untuk menenangkan arwah yang tersiksa. Dan meskipun pengalaman itu menakutkan, Arya merasa bersyukur karena telah diberi kesempatan untuk mengetahui kebenaran dan memberikan kedamaian bagi mereka yang telah pergi. Di tepi bendungan Batu Tegi, cerita tentang Sari dan pengorbanannya tetap hidup dalam bisikan angin dan riak air. Dan Arya, seorang pria yang datang hanya untuk memancing, telah menjadi bagian dari cerita itu selamanya.